Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan mempelajari suhu, khususnya alat pengukur suhu yaitu termometer. Materi ini untuk pelajaran fisika SMP kelas 7. Dengan saya, Yosep Indra Waluyo. Baik, untuk video kali ini yang pertama kita akan mempelajari jenis-jenis termometer. Ya, termometer yang pertama yaitu termometer zat cair. Termometer ini yang sudah kita pakai, yaitu yang pertama tentang termometer klinik. Ya, termometer klinik atau termometer suhu badan, skala yang terukur adalah mulai dari 34. Walaupun di sini tertulisnya 35, ini masih bisa terbaca 34 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Digunakan untuk mengukur tubuh manusia. Ya. Jadi skala pada termometer klinik itu hanya dibatasi dari 34 sampai 42. Mengapa? Karena suhu tubuh manusia itu pada suhu normalnya yaitu berkisar dari 35,5 derajat Celcius sampai kepada 37 derajat Celcius. Lebih dari itu, 37,5 derajat Celcius, maka orang itu sudah masuk ke demam. Ya. Sedangkan kalau di bawah dari 35, orang tersebut juga mengalami kedinginan atau hipotermia. Ya. Baik, inilah mengapa termometer klinik itu dibatasi suhunya mulai dari 34 sampai 42. Maksimal suhu manusia yang bisa diterima oleh tubuh manusia yaitu 42 derajat Celcius. Di bawah 34 derajat Celcius maka orang tersebut akan mengalami meninggal dunia. Juga di atas 42 derajat Celcius maka manusia tersebut akan mengalami meninggal dunia. Baik, yang berikutnya termometer ruangan. Termometer ruangan digunakan untuk mengukur suhu ruang. Skalanya mulai dari minus 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Biasanya menggunakan bahan pengisinya yaitu alkohol ataupun raksa sebagai bahan pengisinya. Ya. Yang ketiga yaitu termometer maksimum dan minimum, digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan suhu terendah di suatu tempat. Termometer maksimum dan minimum terdiri atas raksa dan alkohol. Sekarang sudah ada yaitu minyak kreosote. Ya, kreosot. Nah, itu untuk pengisi bahan dari termometer. Raksa digunakan untuk mengukur suhu maksimum, sedangkan alkohol untuk mengukur suhu minimum. Ini sehingga di dalam pengukuran nanti akan bisa menghasilkan dua pengukuran yaitu suhu tertinggi dan suhu terendah dari suatu tempat. Biasanya termometer ini ditempatkan di ruangan untuk greenhouse. Jadi untuk mengukur suhu ruangan tersebut terendah dan tertingginya supaya tanaman yang ada di situ ataupun mungkin makhluk hidup seperti hewan yang lainnya bisa tetap bertahan hidup di tempat tersebut. Yang keempat, termometer laboratorium. Ini yang banyak akan dipakai di laboratorium di sekolah. Digunakan untuk mengukur suhu dalam percobaan, penelitian, atau pengukuran ilmiah lainnya. Skala ukurannya sangat panjang, ya, hingga di bawah 0. Terdapat jenis termometer laboratorium yang sengaja tidak diberi skala sehingga dapat digunakan untuk praktek penentuan skala. Jadi ada di laboratorium itu termometer yang tidak memiliki skala. Nah, dari situ akan digunakan untuk menentukan skala. Jadi kita membuat termometer dan menentukan skalanya.
Itu ya. Baik, yang kemudian yang B yaitu termometer zat padat. Yang pertama termometer bimetal. Termometer bimetal, B artinya 2, metal adalah logam. Berarti termometer bimetal terbuat dari 2 buah logam kepingan yang memiliki koefisien muai berbeda, yang dikeling atau diplat atau dijadikan satu. Ya. Prinsipnya adalah apabila suhu berubah menjadi tinggi, maka keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih rendah. Sedangkan jika suhu menjadi rendah, maka keping bimetal akan melengkung ke arah yang koefisien muainya lebih tinggi. Nah, seperti ini ya, ditunjukkan dengan 2 buah logam yang dikeling atau diplat atau dijadikan satu ya. Nah, kemudian jika dia memuai, maka atau suhunya naik, maka dia akan melengkung, menunjukkan angkanya di sini. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah termometer digital. Ini sudah sering kita gunakan. Dan kalian juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Termometer digital menggunakan logam sebagai sensor suhunya. Ia memuai, dan pemuaiannya ini diterjemahkan oleh rangkaian elektronik dan dibaca dalam bentuk angka yang langsung bisa dibacanya. Ya. Prinsip kerjanya menggunakan karakteristik hubungan antara tegangan dan temperatur. Oke, ini ya termometer digital. Yang berikutnya adalah termometer hambatan listrik menggunakan termometer platina. Jadi bahan dasarnya adalah platina. Cara kerjanya yaitu dengan menyentuhkan kawat penghantar yang terbuat dari platina ke sasaran. Ya, jadi ini adalah platinanya disentuhkan kepada besinya atau logamnya atau bendanya yang panas. Maka panas yang direspon oleh hambatan, kemudian energi listrik yang bersangkutan diubah menjadi energi gerak yang menunjukkan angka tertentu pada skala. Biasanya ini digunakan pada industri karena memiliki suhu yang sangat tinggi, yaitu sampai 1000 derajat Celcius ke atas. Ya. Yang berikutnya adalah termometer optik. Ini masih dalam termometer zat padat. Hanya di sini kita menggunakan sinar sebagai alat bantu untuk mengukur suhu. Pirometer yang pertama ya, ini pirometer bekerja dengan mengukur intensitas radiasi yang terpancar oleh benda yang sangat panas. Misalnya di industri peleburan baja. Pirometer dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi. Kisarannya mulai dari 100-500 derajat Celcius begitu sampai 3000 derajat Celcius. Ya. Cukup tinggi. Yang keempat, nah ini kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di masa pandemi seperti ini, yaitu termometer inframerah. Termometer inframerah yaitu dengan cara sinar merah diarahkan ke benda, ke orang yang panas, dan panasnya akan memantul dan pantulan tersebut akan direspon oleh sensor penerima sehingga termometer inframerah menunjukkan angkanya. Nah ini yang sering kita jumpai kalau kita mengunjungi suatu tempat itu ya, kita akan diukur suhunya. Rata-rata termometer yang digunakan menggunakan termometer inframerah. Jadi sinarnya keluar dari sini, kemudian akan diterima lagi pantulannya setelah mengenai tubuh kita, akan diterima kembali oleh sensor, kemudian dibaca oleh alatnya di sini dan diketahui suhunya. Oke. Yang berikutnya adalah termometer gas. Ini bentuknya, jadi ada gas, kemudian disalurkan ke sini, ada raksanya, ada raksa 1, raksa 2 dan diukur tingginya. Di sini ada selang penghubungnya.
Nah, termometer gas banyak dipakai dalam kegiatan laboratorium dan industri, misalnya di pabrik-pabrik farmasi, dan sering berhubungan dengan gas dalam produksinya. Sejumlah gas dipanaskan, jadi ini gasnya dipanaskan dan volumenya dijaga tetap. Tekanannya akan berubah. Maka sifat termometrik ini dimanfaatkan untuk mengukur suhu pada termometer gas. Jadi ini ya, menggunakan prinsip termodinamika yang nanti akan dipelajari di tingkat selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang bagian-bagian termometer pada termometer badan yang klinis ya. Di sini ada pentolan dengan dinding tipis, kemudian di sini ada tampungannya atau tandonya, di mana nanti zat cair, termometer zat cairnya diletakkan di sini sebagai penyimpannya. Kemudian ini menggunakan dinding yang tipis, kemudian diisi oleh raksa atau alkohol, ada skalanya, ini skalanya ya. Kemudian pada tangkainya itu menggunakan dinding tebal. Pipa yang dipakai di sini adalah pipa kapiler. Apa itu pipa kapiler? Pipa dengan diameter yang sangat kecil. Oke. Kemudian di pipa kapiler ini ada berisi ruang hampa udara, tidak ada udaranya. Kemudian yang terakhir, ruang pengaman agar termometer ini kalau panasnya berlebihan tidak akan memecahkan dari termometer ini. Oke, kita bahas satu persatu ya, fungsi-fungsi dari masing-masing bagiannya. Ya, ini bagian tadi termometer tadi. Bagian yang pertama adalah pentolan dengan dinding tipis, berfungsi untuk mengantarkan panas ke bahan pengisi termometer. Jadi ini menggunakan dinding tipis, tujuannya agar panas yang diterima oleh termometer langsung diserap oleh bahan pengisi termometer, yaitu berupa raksa atau alkohol. Maka ketika raksa atau alkohol itu ya menerima itu, dia akan memuai dan akan menunjukkan suhu yang diukur. Kemudian setelah naik ya, dia akan terhitung sebagai skalanya. Nah, skala ini untuk menunjukkan suhu yang diukurnya. Kemudian ada tangkai kaca dengan dinding tebal, berfungsi untuk melindungi termometer dari benturan yang berlebihan atau saat digunakan itu tidak memecahkan dalamnya, dan untuk memperlihatkan suhu yang diukurnya. Ini juga untuk mencegah suhunya ya, supaya tidak berubah. Kemudian ada ruang hampa. Ruang hampa berfungsi untuk mencegah pengaruh suhu lingkungan mempengaruhi pengukuran suhu ini. Yang keenam, pipa kapiler yaitu pipa dengan ukuran diameter yang sangat kecil, berfungsi untuk tempat pemuaian zat cair pengisi termometer. Jadi dengan ukuran yang sangat kecil, jadi perubahan suhu yang sangat kecil menyebabkan termometer ini akan segera memuai dan akan bisa menunjukkan perubahan suhu yang semakin teliti. Itu ya fungsi dari masing-masing bagian dari termometer zat cair. Kita lanjutkan kepada termometer raksa. Termometer raksa itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya, termometer yang diisi oleh bahannya yaitu raksa. Apa saja keuntungannya? Yang pertama, karena raksa itu berbentuk logam, maka warnanya mengkilap seperti merah, sehingga mudah untuk dilihat. Yang kedua, termometer raksa tidak membasahi dinding kaca karena dia meniskusnya yaitu cembung, maka dia tidak akan membasahi dinding kaca. Yang ketiga, mampu mengukur suhu yang sangat tinggi karena dia berbentuk logam cair, maka dia mempunyai kemampuan untuk mendidih itu sangat tinggi, yaitu pada suhu 350 derajat Celcius dan mudah digunakan.
Kelemahannya dari termometer raksa ini atau kerugiannya kita menggunakan termometer raksa, yang pertama adalah harganya mahal untuk raksa ya. Kemudian yang kedua, raksa tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Ya, minus 39 derajat Celcius atau 40 derajat Celcius, maka raksa ini sudah mulai dalam bentuk yang padat. Jadi raksa yang adalah logam cair pada suhu minus 39 derajat Celcius ini, dia akan menjadi zat padat karena dia bentuknya logam. Oke. Raksa karena dia adalah logam maka termasuk zat yang beracun, sehingga berbahaya jika tabung dari termometer ini pecah, raksa akan mengenai tangan, maka kita akan mendapatkan logam yang ada di tangan kita. Maka ketika raksa ini pecah dan mengenai tangan kita, logam raksanya, maka secepat itu kalian atau kita membasuh tangan kita dengan air dan menggunakan sabun supaya logam yang ada di tangan itu keluar seluruhnya. Oke. Yang berikutnya, raksa itu susah didapatkan karena dia termasuk zat yang beracun, maka untuk penggunaannya harus dikendalikan agar tidak merusak lingkungan. Ya, seperti itu. Maka dari kelemahan-kelemahan ini, kerugian yang digunakan atau didapatkan pada termometer raksa, maka kita menggunakan termometer alkohol. Sekali lagi, termometer alkohol juga memiliki keunggulannya dan kelemahannya. Keuntungan yang pertama dari alkohol adalah harganya murah. Mudah sekali kita mendapatkannya, ya, mudah didapatkan. Dan alkohol tidak berbahaya jika terkena oleh tangan kita. Sekali lagi, jika terkena oleh tangan kita, tidak untuk diminum. Ya, kalau diminum jelas berbahaya karena merusak organ tubuh kita. Oke, alkohol karena dia berupa zat cair, maka dia mampu mengukur suhu yang sangat rendah, yaitu minus 112 derajat Celcius. Ini adalah keunggulan dari termometer alkohol. Sedangkan kerugiannya, ya, alkohol itu berupa zat cair, maka dia berwarna bening. Akan susah untuk dilihatnya. Ya. Maka bagaimana cara untuk melihatnya? Maka harus diberi pewarna untuk melihat kenaikan suhu menggunakan termometer yang berisi alkohol. Jadi alkoholnya harus beri warna. Biasanya warnanya yang digunakan adalah merah. Kemudian alkohol ini membasahi dinding kaca. Mengapa? Karena dia memiliki meniskus yang cekung. Karena dia berbentuk zat cair, maka alkohol memiliki titik didih yang rendah, yaitu 78 derajat Celcius. Jadi pada suhu yang 78 atau 80 derajat Celcius, rata-rata alkohol sudah masuk ke fase mendidih. Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya. Nah, kadang seringkali kita mengukur suhu tubuh itu menggunakan indera peraba kita, yaitu tangan, kulit, ya, yang diletakkan pada dahi. Tapi alat peraba itu berupa kulit itu tidak dapat dijadikan alat mengukur suhu yang tepat. Mengapa? Ini alasan yang pertama, ya. Jangkauan suhu dari pengukuran indera peraba kita dari kulit kita itu sangat terbatas. Kita tidak akan mungkin bisa mengukur yang cukup lama untuk es. Ya, kulit kita akan akan keriput begitu ya, akan susah untuk dilepaskan kalau kita terlalu lama memegang es.
Demikian juga kalau kita mengukur suhu yang tinggi, kulit kita, indera peraba kita akan melepuh, ya, kepanasan, seperti itu ya. Kemudian pada indera peraba kita tidak ada skalanya, tidak akan mungkin kita mengukur suhu tubuh, terus kemudian kita meletakkannya pada tangan, kemudian pada tangan kita atau kulit kita keluar angkanya, itu tidak mungkin, ya. Maka itu indera peraba tidak bisa dijadikan sebagai alat pengukur suhu yang tepat. Yang ketiga, tidak peka terhadap perubahan suhu yang kecil. Indera peraba kita tidak akan mungkin bisa mengukur perubahan suhu 1 derajat, 2 derajat, tidak bisa. Yang bisa kita ukur yaitu perubahannya yang cukup lumayan besar perubahannya. Misalnya 5 derajat, 10 derajat, nah itu kita bisa mengukurnya. Oke. Dan indera peraba kita juga tidak mampu mengukur suhu yang lebih tinggi, 80 derajat Celcius, jelas mungkinnya melepuh tangan kita ya, atau kulit kita. Kemudian, nah ini yang terutama, setiap orang memiliki perbedaan pengukuran jika menggunakan indera peraba. Ada orang yang mengatakan, oh suhu benda ini dingin, ada yang mengatakan hangat, nah biasa-biasa aja, ada yang mengatakan panas. Nah ini maka setiap orang memiliki perbedaan pengukuran ketika menggunakan indera peraba. Oke. Nah, di dalam pengisian bahan termometer itu air tidak dapat digunakan. Ya, air tidak dapat digunakan sebagai bahan pengisi termometer. Mengapa? Ini ada 5 alasannya. Yang pertama, jangkauan air itu hanya 0 sampai 100 derajat. Mengapa 0? Karena 0 ini adalah suhu di mana air itu akan membeku. Kalau air membeku, maka kita tidak bisa lagi mengamati perubahannya. Dia sudah menjadi zat padat, dia akan beku. Nah, kalau dia di atas 100 derajat Celcius, maka air ini akan berubah menjadi uap. Maka tidak akan bisa kita dapatkan pengukuran yang tepat. Yang kedua, air membasahi dinding kaca. Ya, sehingga pengukuran kita menjadi kabur karena adanya air yang menempel pada dinding kaca. Yang ketiga, air tidak berwarna, bening gitu ya. Maka dalam penggunaannya harus digunakan pewarna tambahan. Hasil bacaannya kurang teliti karena air termasuk pengantar panas yang jelek atau yang buruk. Ya. Kemudian perubahan volume yang sangat kecil itu susah diamati oleh air jika ada perubahan suhu pada air tersebut. Ya, perubahan volume sangat kecil itu susah diamati oleh air jika ada perubahan suhu. Oke, ini adalah 5 alasan mengapa air tidak dapat digunakan sebagai bahan pengisi termometer. Oke, sekian dari saya atas video kali ini. Jika kalian berkenan, silakan di like dan diberikan komentar pada kolom komentar di bawah ini. Jika Anda tertarik dan ingin membagikannya, silakan Anda klik share dan bagikan video ini. Semoga bermanfaat untuk orang yang membutuhkan. Dan jika Anda tertarik untuk mengikuti video-video selanjutnya, silakan subscribe sehingga Anda mendapatkan video-video yang pembelajaran fisika yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi dalam proses pembuatan video ini. Akhir kata, terima kasih. Salam sejahtera. Salam sehat selalu untuk kita semua.